Sebab nabimu Nabi Muhammad adalah Habibullah, adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, dan saat itu didapati Rasulullah lahir dalam keadaan sujud, kemudian tangan dan pandangan mengarah ke langit seakan-akan ingin mengabarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saat lahirnya Nabi Muhammad, saat itu keajaiban dan kemuliaan ditampakkan oleh Allah Azza wa Jal, sampai-sampai Ummu Syaffa yang menjadi bidannya saat itu, dia berkata, fa'adha'a lahu ma bainal masyriq wal maghrib hatta nadartu ila ba'di kusurir rum. Saat lahirnya Rasulullah, saya melihat cahaya yang sangat terang, cahaya Nurul Mustafa, sampai cahaya tersebut menerangi barat dan timur, sehingga saya punya mata dapat melihat sebagian istana-istana yang ada di negeri Rum. Bahkan saat lahirnya Rasulullah, cahaya tersebut berhasil memadamkan api persembahannya orang Majusi yang sekian ribu tahun tak pernah padam. Maka padam saat lahirnya Nabi Muhammad. Kemudian berhala yang ada di sekeliling Ka'bah juga runtuh saat malam lahirnya Habibuna Muhammad. Sallu ala Muhammad. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para rawuh hadirin hadirat rahimakumullah, kita akan mendengarkan bersama-sama nasihat tausiah yang akan disampaikan oleh beliau guru kita Akhina Al-Habib Shauqi Al-Habsyi. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah al-qaim bihuquqillah ma taqat hillati illa wa farajallah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita doakan panutan kita, kedua kita, pemimpin kita, panutan kita, Habiban al-Mahbub Al-Habib Ali Zainal Abidin As-Saggaf. Kita doakan semoga beliau panjang umur. Kurang semangat, amin ya. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiah, Allah bahagiakan hidup beliau dunia akhirat, Allah jadikan anak keturunan beliau salihin salihat, dan az-zahir berkah manfaat, dapat mengembirakan hati Nabi Muhammad. Mudah-mudahan semua yang hadir bisa mimpi ketemu Rasulullah, amin ya rabbal. Juga yang sama kita hormati pengurus ranting Nahdlatul Ulama dan banomnya, juga pengasuh pondok pesantren Darul Islah Kiai Haji Hidayat Hamzah, juga Kiai Haji Natori, Camat Bandar, Kapolsek Bandar dan Ramil Bandar, juga Ketua DPRD sekaligus Ketua Zahir Mania Bapak Haji Maulana Yusuf, juga Bapak DPRD Bapak Bebeng Ahyani, DPRD Haji Makrus, DPRD Haji Edi Siswanto, mantan Wakil Bupati Batang Haji Suyono MSI, Haji Caswiono Rusdi, juga Kepala Desa sekecamatan Bandar. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah kasih sehat afiat panjang umur. Semua yang hadir pulang dari sini Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosanya, amin. Mudah-mudahan rezekinya dibanyakin sama Allah Ta'ala, yang berkah, yang halal, yang tidak ada siksa setelahnya. Mudah-mudahan yang punya hutang, hutangnya pada lunas. Ini banyak hutang atau gimana nih? Jomblo mudah-mudahan dapat jodoh solihin solihat. Saya lihat jomblo bersolawat bib, Masya Allah. Jomblo kesian, hari ketemu hari, tidur sendiri, mandi sendiri. Mudah-mudahan bahagia hidupnya dunia akhirat. Man kana ya'syaku jamalan fala jamal ahsan min jamali Sayyidina Muhammad.
Wa man kana ya'shaku akhlaqan fala akhlaq ahsan min akhlaqi Sayyidina Muhammad. Wa man kana ya'shaku kamalan fala kamal ahsan min kamali Sayyidina Muhammad. Balagal ula bi kamalih, kasyafat tuja bi jamalih, kamulat jami'u khisalih. Sallu alaihi wa ala alih. The beauty of salawat. Sallu ala Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini malam kita duduk hadir, semuanya luar biasa semangat bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad. Di bulan kelahiran Nabi Muhammad, bulan Rabiul Awal, bahkan sedikit lagi kita akan memasuki 12 Rabiul Awal, hari kelahiran baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ayo sama-sama kita tambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, tambahkan kerinduan kita kepada Nabi Muhammad, tambahkan semangat kita dalam meraih cintanya Nabi Muhammad, bersemangat dalam bersalawat kepada Nabi Muhammad, semangat dalam menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita jadi pecinta-pecinta Nabi Muhammad yang wajah kita satu persatu dikenali oleh Nabi Muhammad. Kelak nanti di akhirat kita dapat memandang wajah Rasulullah, dapat mendengar panggilan Rasulullah. Mudah-mudahan semua yang hadir nanti bisa cium tangan Nabi Muhammad. Amin. Amin ya Rabbal. Nabi Muhammad adalah sosok manusia yang gak pernah nyusahin. Nabi Muhammad gak pernah nyusahin orang. Kita yang sering nyusahin orang, kita yang pernah bikin galau orang, kita yang suka bikin baper orang, kita yang suka PHP-in orang, kita yang mungkin suka menjadi sebab problem masalahnya orang. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baiknya pemimpin, sebaik-baiknya panutan, sebaik-baiknya uswah, sebaik-baiknya yang harus kita teladani sepanjang zaman. Tidak ada istilah ketinggalan zaman ketika kita berada di barisannya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini sering banget bikin susah orang, jangankan orang lain, ibu kita sendiri aja kita sering banget bikin susah. Bahkan sebelum kita lahir aja, maaf kita udah bikin enek ibu kita. Kita belum lahir, ibu kita udah enek-enek, mual-mual gara-gara kita. Luar biasa perjuangannya saat kita berada di dalam kandungannya. Luar biasa kita ngelihat wanita-wanita, istri-istri kita, ibu-ibu kita saat dia lagi hamil, apalagi udah 7 bulan ke atas. Ya Allah, bapak-bapak mah nggak ngerasain bu ya, bawa perut tuh besar banget. Iya, kalau mau ngerasain pulang dari sini kita beli kelapa 2 batok, kita ikat di perut kita. Masya Allah, itu ibu kita yang udah 7 bulan 8 bulan, kalau tidurnya telentang engap, madep ke samping engap, tengkurap lebih serem lagi. Luar biasa. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gak pernah nyusahin siapapun, bahkan ibunya sekalipun Sayyidah Aminah, hamlan khafifan la tajidu lahu thiqala wa la tashku minhu alaman wala ilala. Saat sedang hamil, saat sedang mengandung baginda Nabi Muhammad, gak ada ngerasain berat, ringan, mudah. Bahkan saat itu keadaannya lebih fit dan lebih bugar saat ia sedang mengandung Habibuna Muhammad. Sallu ala Muhammad. Gak ada keluhannya, gak ada sakitnya, gak ada problemnya. Sampai tahu saat sudah masuk 9 bulan dan beberapa waktu lagi hendak melahirkan Habibuna Muhammad, saat itu Sayyidah Aminah ditemani oleh Ummu Syafa yang menjadi bidan membantu kelahirannya. Saat itu Ummu Syafa, siapa beliau? Ibunda daripada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyiduna Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Sayyiduna Abdurrahman bin Auf adalah kelak yang nanti menjadi sahabat Nabi, masuk ke dalam golongan Asyrah Mubasyirin bil Jannah. 10 orang yang paling pertama masuk ke dalam sorga. Dan ini semua
berkat daripada keberkahan ibunya, membantu daripada kelahiran Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah mudahkan langkah kakinya masuk ke dalam surga, amin. Saya tanya yang hadir semua, mau masuk surga? Mau masuk sekarang apa nanti aja? Sekarang nggak mau. Mudah-mudahan semua hadir panjang umur, sehat afiat. Yang lagi kerja, yang lagi cari nafkah, tuh yang dagang di belakang, jual gorengan, jual es teh manis, jual tahu sumedang, semuanya dah. Mudah-mudahan dagangannya laris manis, dapat rezeki yang banyak. Amin ya rabbal. Saat itu Ummu Syafa ngelihat keadaannya Sayyidah Aminah yang udah hamil besar, ngelihat, wahai Aminah, ini sebentar lagi kamu mau melahirkan. Ini bahasa kita biar enak. Ini sebentar lagi kamu mau melahirkan. Biasanya bidan, Pak, itu tahu ciri-ciri ibu-ibu mau melahirkan. Nanti mungkin perutnya agak turun sedikit, pokoknya keciri. Bidan tahu karena dia pakarnya. Saat itu kabarnya, wahai Aminah, sebentar lagi kamu mau melahirkan. Apakah ada merasakan sakit ataupun pusing, sakit pinggang dan sebagainya? Nggak ada ngerasain apa-apa. Sebab kita tahu ibu kita, istri kita saat lagi hamil keluhannya banyak banget. Ada yang sakit pinggang, pusing, belum lagi ngidamnya aneh-aneh. Orang kalau lagi hamil, apalagi hamil anak pertama, kadang-kadang Pak, ngidamnya suka aneh-aneh. Tiba-tiba tengah-tengah malam pengen dibeliin rujak, tiba-tiba pengen mangga muda. Ada lagi yang lebih aneh, tiba-tiba pengen megang pala botak. Ya Allah, kita sebagai suami terkadang ngelihat istri kita kesian, karena sebab dia udah baik banget rela mengandung daripada anak kita selama 9 bulan lamanya. Makanya jangan galak sama istri, biar cinta sama istrinya, biar hormat sama orang tuanya. Karena berapa banyak kita dapati sekarang di berita-berita, naudzubillah, orang di luar biasa sopan santunnya, baiknya, baik sama orang lain, jahat sama keluarga. Berapa banyak orang baik sama orang lain, galak sama anak istrinya, kurang ajar sama suaminya, kurang ajar sama ibu bapaknya. Ya Allah, ingat, keluargamu sangat membutuhkanmu dan kamu pun sangat membutuhkan keluarga. Kurang lebih dia dan kita punya salah. Toh kita manusia, bukan kayak malaikat yang kagak ada salahnya, bener terus. Dan juga kita bukan setan yang salah mulu, nggak ada benernya. Kita manusia. Di saat kita punya istri mungkin ada salah, di saat kita punya suami mungkin ada salah, di saat kita punya anak mungkin ada salah. Kita saling melangkul, kita saling mengingatkan, kita saling mencintai, saling menyayangi semata-mata lillah wa fillah, hanya ingin mendapatkan daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Walhasil saat itu Sayyidah Aminah dikabarkan oleh Ummu Syafa sebentar lagi bakal melahirkan. Dan sampai akhirnya, singkat cerita, saat lahirnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi, wa hinama baraza sallallahu alaihi wasallam min batni ummih baraza rafi'an tarfahu ila sama mu'miyan bidzalika raf'i ila anna lahu syarafan ala majduhu wasama. Saat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari perut ibunya, maaf, Nabi Muhammad lahir bukan dari tempat keluarnya najis, bukan lahir dari kemaluan, akan tetapi Nabi lahir dari perut ibunya. Disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Nihayatuz Zain, lahir Nabi Muhammad dibukakan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas faraj dan di bawah pusar. Dan kalau bahasa sekarang mungkin ada yang namanya sesar, akan tetapi sesarnya sangat berbeda dengan dahulu kala, karena langsung lahirnya Nabi Muhammad ditangani oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi Muhammad adalah Habibullah, adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itu didapati Rasulullah lahir dalam keadaan sujud,
kemudian tangan dan pandangan mengarah ke langit seakan-akan ingin mengabarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saat lahirnya Nabi Muhammad, saat itu keajaiban dan kemuliaan ditampakkan oleh Allah Azza wa Jal, sampai-sampai Ummu Syafa yang menjadi bidannya saat itu, dia berkata, fa'adha'a lahu ma bainal masyriq wal maghrib hatta nadartu ila ba'di kusurir rum. Saat lahirnya Rasulullah, saya melihat cahaya yang sangat terang, cahaya Nurul Mustafa, sampai cahaya tersebut menerangi barat dan timur, sehingga saya punya mata dapat melihat sebagian istana-istana yang ada di negeri Rum. Bahkan saat lahirnya Rasulullah, cahaya tersebut berhasil memadamkan api persembahannya orang Majusi yang sekian ribu tahun tak pernah padam. Maka padam saat lahirnya Nabi Muhammad. Kemudian berhala yang ada di sekeliling Ka'bah juga runtuh saat malam lahirnya Habibuna Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sampai akhirnya Sayyidah Aminah bertanya kepada Ummu Syafa, wahai Ummu Syafa, bagaimana keadaan anakku? Anak aku laki-laki atau perempuan? Ternyata Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan mulia dan begitu indah, makhtunan, makhulan, maktu as-surrah. Selamat wahai Aminah, anak kamu nih yang lahir laki-laki. Laki-laki Ummu Syafa, laki-laki. Sudah dikhitan, sudah disunat. Masya Allah. Ganteng enggak Ummu Syafa? Tampan tidak? Bukan tampan lagi, bukan ganteng lagi. Matanya sudah pakai sifat, sudah pakai celak, dan tali pusarnya sudah terputus. Sallu ala Muhammad. Begitu indah daripada Nabimu Nabi Muhammad, dari lahir sudah indah, dan keindahannya akan membuat indah siapa orang yang senantiasa berjalan di belakangnya Nabi Muhammad, mengikuti ajaran Nabi Muhammad, menanamkan di dalam dirinya, anaknya, keluarganya kecintaan kepada Nabi Muhammad. Sebab keindahan Nabi Muhammad sangat begitu tampak dari tubuh beliau. Bahkan Nabi Muhammad SAW gak perlu banyak bicara. Mungkin kita ketika mau membuat orang jatuh cinta atau suka kepada kita, kita harus merangkai kata. Apalagi jomblo suka gombalin. Kalau misalkan nggak pinter gombal, orang nggak ada yang mau deket. Apalagi buaya darat, lebih serem lagi. Tapi buaya darat harus kita ingat, buaya bukan laki-laki doang bro. Buaya juga ada yang namanya perempuan, betul nggak? Tapi di sini nggak ada buaya. Di sini semuanya para pecinta-pecinta Nabi Muhammad. Semua yang hadir, mudah-mudahan Allah bahagiain hidupnya dunia sampai dengan akhirat. Amin ya Rabbal. Saat itu Nabi Muhammad nggak perlu banyak bicara. Nabi Muhammad cuman senyum aja. Tahu semanis apa, seindah apa senyumnya Nabimu Nabi Muhammad. Wa idza tabassama an mithli hablil ghamam. Nabi Muhammad apabila senyumnya lebih sejuk daripada butiran embun. Wa kana sallallahu alaihi wasallam aktsarun nasi mutabassiman. Nabi Muhammad adalah orang yang paling banyak senyumnya, sampai-sampai salah seorang sahabat Nabi yang bernama Jarir bin Abdullah, beliau pernah berkata, "Mundu aslamtu mara'ani Rasul sallallahu alaihi wasallam illa mutabassiman." Setelah aku masuk Islam, belum pernah aku dapati Nabi Muhammad, melainkan saat itu aku dapati Nabi Muhammad dalam keadaan tersenyum kepadaku. Ma in ra'aitu wala sami'tu bimithli kullihimi kamithli Muhammadi. Belum pernah ku dengar, belum pernah ku lihat manusia yang begitu indah seumpama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ayo tambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad dengan kita saling mencintai sesama umat Nabi Muhammad, saling merangkul sesama umat Nabi Muhammad, karena Nabi kita Nabi Muhammad adalah Nabiur Rahmah,
Sebagai pesan terakhir, Nabi kita Nabi Muhammad adalah Nabiur Rahmah, Nabi yang luar biasa kasih sayangnya, Nabi yang sangat luar biasa cintanya. Saking rahmatnya Nabi sampai tak pernah kita dapati di dalam sejarah perang-perang yang dihadiri oleh Nabi Muhammad, ghazwah yang didatangi oleh Nabi Muhammad, gak pernah kita dapati satupun Nabi Muhammad membunuh lawan. Walaupun ada satu yang namanya Ubay bin Khalaf, itu pun tidak terbunuh di medan perang. Ubay bin Khalaf terluka, disebutkan di dalam perang Badar, wakila di dalam perang Uhud. Saat itu Ubay pernah berkata ia punya keinginan untuk membunuh Muhammad. Nabi Muhammad mendengar pernyataannya, Nabi yang berbalik berbicara kepadanya, saya yang akan membunuhnya. Ubay saat itu mendengar daripada ucapan Nabi Muhammad, tergetar dan takut, terus terngiang-ngiang di dalam pikiran dan jiwanya, karena dia tahu sosok Muhammad adalah sosok yang tidak pernah bohong apabila berbicara. Saya mau tanya, Nabi Muhammad apabila perang beliau jadi pemimpin atau jadi prajurit? Nabi Muhammad jadi pemimpin atau jadi prajurit? Dan saat jadi pemimpin perang, saat ghazwah perang Badar, Uhud dan sebagainya, Nabi Muhammad saat jadi pemimpin berada di barisan depan apa belakang? Nabi Muhammad berada di barisan depan. Dan inilah contoh tauladan kita, pemimpin yang betul-betul pemimpin, cinta kepada rakyatnya, dan rakyatnya pun juga sangat cinta kepadanya, sebab dia selalu berada di garda terdepan. Dan ketahuilah, perang apapun yang dihadiri oleh Rasulullah, dari Badar, Uhud, Hunain, Khandaq, Khaybar, dan perang-perang lainnya, Nabi Muhammad selalu berada di garda terdepan. Dan setiap musuh, baik yang membawa pedang, tombak, panah, dan lain sebagainya, semuanya tertuju kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang menjadi sasaran utama mereka. Apabila Nabi Muhammad terbunuh, maka selesai perang saat itu. Tapi walaupun ia yang menjadi pusat perhatian pertama, yang menjadi sasaran utama musuh untuk membunuhnya, tak kita dapati satupun di dalam sejarah bahwasanya Nabi Muhammad memenggal kepala fulan, menusuk daripada dadanya fulan. Tidak ada. Seakan-akan kita bayangkan setiap pukulan dibalas dengan tangkisan. Setiap pukulan hanya dibalas dengan tangkisan oleh Nabi Muhammad. Seakan-akan Nabi tidak menginginkan adanya tetes darah. Nabi tidak menginginkan satu nyawa yang melayang sebelum diselamatkan olehnya. Sampai pernah kita dengar ada orang Yahudi yang mati, kemudian terdengar kabar oleh Rasulullah. Rasulullah kemudian sedih. Para sahabat yang lain bingung, heran, ya Rasulullah, ini yang mati Yahudi, ngapain disedihin? Bukan umatmu, bukan sahabatmu. Ketahuilah wahai sahabatku, aku sangat sedih karena telah terlewat dariku satu nyawa yang tak berhasil aku selamatkan. Sallallahu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Maka ayo tanamkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad dengan kita saling mencintai sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi perkumpulan yang mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad. Pulang dari sini semakin semangat kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan anak-anak kita juga menjadi pecinta-pecinta Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dunia akhirat kita berada di barisannya junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada akhirnya kita doakan para guru-guru kita, hum warathatul Mustafa, mereka para pewarisnya Nabi Muhammad, para habaib anak keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wabil khusus guru kita Al-Habib Ali Zainal Abidin Segaf, kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa panjang umur, sehat afiat, dimudahkan segala langkah beliau, Allah lancarkan segala urusan beliau, Allah kasih rezeki yang luas, yang banyak, yang halal, yang barokah, tidak ada siksa setelahnya. Mudah-mudahan semua jamaah zahir, semua yang hadir, Allah kabul segala hajat-hajatnya dunia sampai dengan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan ribuan terima kasih kepada beliau Al-Habib Saughi Al-Habsyi yang telah menyampaikan tausiah nasihat pada acara kita malam hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi insyaallah semakin membuat kita semakin kenal dengan sifat-sifat dan akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu kita berharap semakin kita kenal Nabi, semakin tahu akhlaknya Nabi, semakin bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan bertambahnya cinta kepada Nabi Muhammad, insyaallah semakin baik pula iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita delokke wau ibu-ibu karo mas-mase ketika beliau ceramah nganggo bahasane wong kulon ngono. Nganggo bahasane Habib sing kelahiran Jakarta ngono kuwi nek ngomong. Kita ini sampeyan bingung-bingung ta, Pak? Wong ndi? Ya, aku weruh lah tak ngomong dhewe-dhewe ini. Kita ini semuanya kelahiran kono ora tau mangan megono iki. Seje beda karo Habib Bidin. Habib Bidin sarwane esuk megono karo tau-tau. Makane bahasane wis apa? Nah, ngono bahasane. Ojo kok kuwi ya. Nek iki ora iso iki, ora tau mangan megono. Dadi koyo ngono lah nek ngomong. Kita ama ente nih belum tentu kita semuanya nih. Aku iso nek aku. Bahasan dia iso. Ya, Bib ya. Bedanya Arab Jawa. Ya. Aku kelahiran Jawa dadi agen mangan apa cecek mendino oke. Saya tukang ngentek cecek. Masya Allah, mudah-mudahan Habib Saughi sehat wal afiah, panjang umur, diberikan kemudahan dalam dakwahnya oleh Allah, kesuksesan dalam dakwahnya insyaallah. Allahumma amin. Niki piyambake pernah kepanggih kula pas kula acara teng Tangerang. Ya Bib ya, ketemu kita terakhir waktu saya ngisi acara di pondoknya majelisnya Ustadz apa? Ustadz Baihaqi, Ustadz Babai di Tangerang, Kabupaten Banten. Ini malam hari ini ketemu lagi, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa berjumpa lagi di majlis-majlis yang lain insyaallah dalam keadaan yang jauh lebih berkah, lebih sukses lagi. Allahumma amin ya rabbal